Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aksari Lamsa dari Prodi Manajemen SDM dengan NIM 2020 1221039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan menjawab UAS dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Di sini ada 3 soal. Yang pertama yaitu soal yang pertama, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pertanyaan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Maksud pernyataan di atas adalah bahwa akurasi dan kecepatan adalah faktor paling penting untuk bisnis yang saat ini dan yang akan datang. Dalam era globalisasi dan teknologi yang sedang berkembang pesat ini, bisnis harus dapat mengumpulkan dan mengolah data dengan akurasi yang tepat, yang kuat, dan waktu yang singkat untuk pengambilan keputusan. Akurasi dan kecepatan adalah faktor paling penting dalam menghasilkan informasi yang berkualitas untuk pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Bisnis yang dapat menggabungkan antara akurasi dan teknologi, akurasi dan kecepatan ini dalam pengumpulan data, analisis data, dan pengolahan data dapat memiliki keunggulan dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, beri contoh di bidang SDM dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Contoh yang ada di SDM sumber daya manusia ini adalah seperti proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Penggunaan teknologi yang sangat berkembang saat ini bisa membantu perusahaan untuk seleksi dan rekrutmen karyawan dengan baik. Contohnya seperti video interview dan kecerdasan buatan. Contoh ini dapat membantu dan mereview interaksi kandidat secara objektif. Selain itu juga menggunakan teknologi kecerdasan buatan ini dapat digunakan untuk menganalisis ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara kandidat untuk memperoleh wawasan yang lebih objektif tentang kemampuan komunikasi dan keterampilan internalnya. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi customer service dan atau supervisor, lalu buat simulasi dan analisis decision matriksnya dengan menggunakan alternatif kandidat karyawan, kriteria, dan pembobotan kerja. Jelaskan dasar pembobotan masing-masing. Baik, di sini sudah ada tabel yang terkait di atas. Di sini saya mengambil 5 alternatif kandidat karyawan, antara lain Akmal, Irul, Anam, Diki, dan Surya. Dan di sini saya mempunyai kriteria 5, yaitu tentang pengalaman kerja, kualitas pekerjaan, fleksibilitas, kemampuan komunikasi, dan leadership. Di sini pengalaman kerja mempunyai persentase 20%, kualitas pekerjaan 20%, fleksibilitas 15%, dan kemampuan komunikasi 20%, dan leadership 25%. Di sini yang pertama, Akmal mempunyai pengalaman kerja dengan nilai 7 kali 20%, kualitas pekerjaan dengan nilai 8 kali 20%, fleksibilitas kali 15%, kemampuan komunitas dengan nilai 6 kali 20%, dan leadership 7 kali 25% dengan hasil akhir 7,3. Dan yang kedua, Irul mempunyai pengalaman kerja dengan nilai 9 kali 20%, kualitas pekerjaan 7 kali 20%, fleksibilitas dengan nilai 8 kali 20%, fleksibilitas 8 kali 15%, kemampuan komunikasi 9 kali 20%,
leadership dengan nilai 9 kali 25% dengan skor akhir 8 kali 45%. Dan yang ketiga yaitu A6, mempunyai pengalaman kerja dengan nilai 8 kali 20%, kualitas pekerjaan 6 kali 20%, fleksibilitas 7 kali 15%, kemampuan komunikasi 7 kali 20%, leadership 8 kali 25% dengan nilai skor akhir 7,25%. Di sini yang keempat Diki, mempunyai pengalaman kerja 7 kali 20%, kualitas pekerjaan 9 kali 20%, fleksibilitas 6 kali 15%, kemampuan komunikasi 8 kali 20%, dan leadership mempunyai nilai 6 kali 25% dengan skor akhir 7,2. Di sini yang terakhir Surya, mempunyai pengalaman kerja dengan nilai 6 kali 20%, kualitas pekerjaan 8 kali 20%, dan fleksibilitas 7 kali 15%, kemampuan komunikasi 8 kali 20%, leadership mempunyai nilai 7 kali 20% dengan skor akhir 6,95%. Jadi karyawan yang memiliki nilai yang paling banyak dan layak untuk menjadi supervisor di perusahaan tersebut yaitu Irul dengan skor akhir 8,45. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang pembobotan kriteria. Yang pertama yaitu pengalaman kerja mendapat bobot 20% karena dianggap sebagai faktor dalam keberhasilan di posisi tersebut. Yang kedua, kualitas pekerjaan mendapat 20% karena pengetahuan yang kuat akan membantu dalam memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan. Dan yang ketiga, fleksibilitas mendapat bobot 15% karena kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dapat menilai tambah pelanggan. Dan yang keempat, keterampilan komunikasi mendapat bobot 20% karena komunikasi yang sangat efektif sangat penting dalam memberi pelayanan pelanggan yang sangat baik. Dan yang terakhir, leadership di sini mendapat bobot yang paling banyak 25% karena karyawan dengan kemampuan kepemimpinan yang baik dapat memberdayakan tim dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.